Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nisma Nurul Bilad. Saya adalah pimpinan dari LKP Nuning Kota Cimahi. Kembali di penghujung tahun 2023, kami melaksanakan pembelajaran program pendidikan kecakapan wirausaha Platinum. Pada pelatihan kali ini, kami memberikan materi tata rias pengantin, gaun panjang berkerudung, dan Sunda Siger inovasi. Untuk mendapatkan 20 orang peserta didik terpilih, kami melakukan beberapa tahapan seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, kemudian seleksi sosial media. Setelah itu, kami juga melakukan seleksi wawancara serta minat berdasarkan tulisan tangan atau yang biasa dikenal dengan grafologi. Selama pembelajaran program PKW, tidak hanya teman-teman instruktur yang memberikan materi pelatihan kepada para peserta didik, namun kami juga disupport oleh beberapa mitra industri. Di antaranya teman-teman dari Mitra Widuka dan UMKM, ada Venue Wedding Organizer, kemudian ada PT GOC, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jawa Barat. Sedangkan untuk materi perbankan dan juga permodalan, kami dibantu dan juga disupport oleh teman-teman dari Bank BJB, BPR Leksi Mandiri, dan Koperasi Serba Usaha Sunda Putri. Tidak hanya sampai di situ, tentunya pembelajaran tata rias pengantin tidak hanya cukup memahami tentang keterampilan ataupun skill yang harus mereka kuasai. Namun di era digital saat ini, teman-teman harus diberikan dan juga menguasai materi tentang pemasaran serta digital marketing. Oleh karenanya, kami juga disupport dan dibantu oleh teman-teman dari Sun ID Production, Inkara, serta Java News. Selama 275 jam pembelajaran program PKW Platinum tahun 2023 di LKP Nuning, teman-teman melaksanakan pelatihan selama 55 kali pertemuan, di mana dalam satu hari pertemuan, teman-teman akan belajar sebanyak 5 jam pembelajaran. Sedikit berbeda dari yang pernah kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya, pada PKW tahun ini, kami menerapkan metode pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disingkat PJBL. Kami memberikan materi PJBL sebanyak 3 kali proyek dengan total 8 kali pertemuan, di mana pada kesempatan ini teman-teman peserta didik diberikan kesempatan untuk bisa mengimplementasikan segala bentuk materi teori maupun praktek yang sudah diberikan oleh teman-teman instruktur, dilakukan secara berkelompok sehingga diharapkan bukan hanya hasil dari pembelajaran teori dan praktek tentang keterampilan tata rias pengantin, namun kegiatan PJBL ini bisa mendapatkan nilai-nilai kerjasama, bisa menghargai pendapat antar anggota kelompok, disiplin, serta tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana para peserta didik bisa menggali ide kreatif dan juga berinovasi dengan proyek tersebut. Pada pembelajaran PJBL ini, teman-teman instruktur hanya boleh berperan sebagai evaluator saja. Tidak boleh memberikan intervensi ataupun petunjuk secara teknis, namun hanya bisa memberikan pengawasan dan di akhir melakukan penilaian atas hasil kerja para peserta didik. Selain itu, teman-teman peserta didik juga mendapatkan kesempatan magang bersama tim dari Ines Management Modeling School. Pada kesempatan ini, para peserta didik mendapatkan tugas untuk merias wajah para model di salah satu event fashion show di pusat perbelanjaan terbesar di tempat kami. Tidak hanya sekedar magang, tentu aktivitas ini ditemani oleh para instruktur maupun pendamping dari lembaga untuk ikut mengawasi teman-teman peserta didik ketika melakukan rias wajah pada event fashion show tersebut. Di akhir pembelajaran, tentunya teman-teman peserta didik diwajibkan untuk mengikuti evaluasi akhir tata rias pengantin, yang mana pada kesempatan ini kami juga disupport oleh teman-teman dari Ines Kosmetik untuk mendapatkan penilaian 3 terbaik.
Setelah aktivitas pembelajaran selesai, kami juga membantu dan juga mendampingi teman-teman peserta didik untuk membuat kelompok rintisan usaha. 20 peserta didik ini dibuat kelompok menjadi 4 kelompok rintisan usaha. Di antaranya ada Usa Wedding, Prameswari Wedding, Panca Sirius Wedding, dan Euphoria Wedding. Keempat kelompok rintisan usaha ini terdiri dari 5 orang peserta didik, di mana setiap satu kelompok tentunya diberikan barang-barang stimulus rintisan usaha berupa alat-alat kosmetik, busana pengantin, aksesoris pengantin, backdrop dekorasi sederhana, serta kelengkapan upacara adat, juga kelengkapan tata rias pengantin lainnya. Kami berharap barang-barang rintisan usaha ini bisa menjadi sebuah semangat dan juga motivasi kepada teman-teman setiap kelompok rintisan usaha untuk terus mengembangkan usahanya pasca pelatihan program PKW ini. Tentunya kami sebagai lembaga dan juga mitra industri yang mensupport akan bersama-sama mendampingi teman-teman kelompok rintisan usaha ini agar bisa terus maju dan termotivasi sehingga harapannya bisa menjadi seorang perias pengantin yang profesional. Untuk menuju hal profesional tersebut, tidak cukup hanya sekedar bisa keterampilan tangan atau keterampilan vokasionalnya saja, di mana teman-teman ini harus mampu membuat sebuah usaha dan mengelola manajemennya dengan baik. Oleh karenanya, di akhir pembelajaran, teman-teman juga diberikan aktivitas evaluasi rintisan usaha untuk dinilai secara berkelompok oleh para penguji yang terdiri dari instruktur lembaga maupun dari mitra industri. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang selalu mendukung kami pada berbagai kegiatan pelatihan di lembaga kami. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.